Yeah. Uh. Oke, jadi hari ini sebenarnya materi utama kita bakal belajar tentang geografi kota, perencanaan kota, dan peremajaan kota. Dan ntar juga kita bakal belajar sedikit tentang interaksi antara desa dan kota. Oke, langsung masuk aja ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu geografi perkotaan itu apa sih? Jadi geografi perkotaan itu salah satu cabang geografi manusia yang memperhatikan keragaman aspek kota. Jadi kalau misalkan kalian tahu, kalau mau belajar tentang OSN geografi, kalian pasti ada dua hal yang perlu kalian pelajarin. Yang pertama namanya geografi fisik, yang kedua namanya geografi manusia. Kalau geografi fisik itu bahas beberapa tentang keadaan bumi. Contohnya kalau misal kalian belajar meteorologi, belajar geologi, geomorfologi, itu kalian lagi belajar geografi fisik. Tapi kalau geografi manusia, kalian lebih belajar tentang aktivitas di atas buminya itu sendiri. Contohnya, kalian bakal belajar tentang geografi perkotaan, geografi pertanian, geografi pariwisata. Itu beberapa hal tentang geografi manusia. Nah, biasanya kalau geografi fisik itu soalnya kalau di OSK itu di bagian awal-awal. Nah, sedangkan kalau misalkan geografi manusia, biasanya di 50 akhiran. Nah, geografi manusia juga biasanya belajar beberapa hal tentang pengetahuan umum yang benar-benar biasanya bukan materi, tapi pengetahuan umum seperti organisasi-organisasi gitu. Jadi, kalau geografi manusia itu agak luas ya. Makanya di geografi perkotaan ini kita fokusnya tentang geografi manusia yang memperhatikan tentang aspek kota. Nah, geografi perkotaan itu dapat didefinisikan sebagai suatu kajian terhadap tempat-tempat yang menampakkan tingginya pemusatan infrastruktur dan bangunan, khususnya pada daerah yang berpenduduk padat di dalam kota-kota. Nah, jadi selain belajar tentang infrastruktur dan bangunan, kalian juga bakal belajar tentang bagaimana sih cara mengidentifikasi kota? Apakah bisa dilihat dari konsentrasi penduduknya doang, atau bisa dilihat dari penggunaan lahannya doang, atau bisa dilihat lagi pakai aspek perekonomian atau pertanian? Kalian bakal belajarin tentang hal itu di geografi perkotaan ini. Next. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang kota, kita harus tahu dulu nih definisi dari kota. Nah, definisi dari kota itu sendiri itu yang kita pegang di Indonesia itu ada dua, dari PBB sama dari peraturan pemerintah. Dan dari PBB itu bilang gini, kalau misalkan kota merupakan tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena terjadinya pemusatan suatu kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Contohnya tuh, jadi di kota tuh sering kita kalau misal mau bikin sesuatu, ngurus sesuatu yang semisal kita mau bikin misal mau nikah ke KUA, pasti kan kita harus ke kota kan. Terus kalau misalkan kita mau ngurus sesuatu di bank, kalau misal di bank di desa nggak bisa, kita harus ke kota. Jadi kayak kota tuh tempat kegiatan fungsional gitu, yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Oke, next. Nah, yang sekarang tuh definisi kota yang dikeluarin sama pemerintah, yaitu melalui Permendagri nomor 2 tahun 1987, yaitu kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Ini ada dua underline yang harus kalian pahamin, yaitu batas wilayah administrasi. Jadi kalau misalkan kalian search di Google, kalian bisa tahu batas wilayah administrasi kota ini gitu. Itu soalnya udah diatur dalam peraturan undang-undang ini nomor 2 tahun 1987. Selain itu, kota juga suatu permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
Nah, ntar watak dan ciri kehidupan perkotaan bakal kita bahas di definisi selanjutnya. Oke, nah dua itu kan merupakan definisi secara umum. Nah, ini ada definisi kota secara khusus yang dibahas sama aspek-aspek spasial. Contohnya seperti definisi kota berdasarkan fisik, berdasarkan demografis, sosial, statistik, ekonomi, dan administrasi. Nah, kalau definisi kota yang secara parsial ini biasanya yang sering muncul di OSK atau KSM. Next. Nah, jadi kalau misalkan definisi kota berdasarkan aspek fisik, kota itu merupakan suatu wilayah dengan wilayah terbangun atau built up area yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tahu, kalau di perkotaan itu ada yang namanya penggunaan lahan. Penggunaan lahan perkotaan itu dibagi menjadi dua, yaitu lahan terbangun dan lahan non terbangun. Lahan terbangun itu contohnya apa sih? Lahan terbangun itu contohnya seperti permukiman, terus mall, toko-toko, ruko-ruko, itu namanya industri retail, terus juga ada pusat administrasi atau pusat pemerintahan. Nah, itu namanya lahan yang terbangun. Nah, sedangkan kalau misalkan lahan non terbangun, itu lebih kayak yang area terbuka, terus pertanian gitu. Nah, ini makanya sebagai aspek fisiknya, kalau bisa kita lihat secara langsung, apa sih yang kalian lihat kalau udah masuk kota? Pasti kayak banyak perumahan, banyak toko-toko, banyak gedung-gedung tinggi. Dibandingkan kalau misalkan kalian ke desa, kalian bakal ngelihat apa sih? Bakal ngelihat sawah, bakal ngelihat lahan kosong lainnya gitu. Itu yang membedakan antara kota sama desa berdasarkan aspek fisiknya. Next ya. Nah, selanjutnya definisi kota berdasarkan aspek demografis, di mana kota merupakan wilayah yang terdapat konsentrasi penduduk yang dicerminkan oleh jumlah dan tingkat kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan di wilayah sekitarnya. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan kota merupakan kota itu banyak banget ladang atau lapangan pekerjaan di kota, sehingga banyak orang yang sering bermigrasi ke kota. Hal itu yang buat kepadatan penduduk di kota itu tinggi karena orangnya banyak, tapi lahannya dikit. Jadi kalau rumus kepadatan penduduk kan kemarin jumlah penduduk dibagi per km persegi. Nah, kalau misalkan jumlah penduduknya semakin tinggi, maka kepadatan penduduknya juga semakin tinggi. Next. Nah, lanjut kita bakal belajar definisi kota berdasarkan aspek sosial. Di mana menurut aspek sosial ini, kota merupakan suatu wilayah yang terdapat kelompok-kelompok sosial masyarakat yang cenderung heterogen. Heterogen itu maksudnya apa sih? Heterogen itu multikultur atau berbeda-beda. Di mana di kota itu kita sering menemukan beberapa ras, beberapa suku, terus juga terus mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda, nggak yang cenderung konservatif gitu. Nah, kalau semisal di desa sendiri kita cenderung ngelihat desa itu cenderung homogen atau sama. Oke. Lanjut ke definisi kota secara aspek statistik, di mana kota merupakan suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk kriteria kota. Dan ntar kita bakal belajar tentang berapa sih jumlah penduduk kalau semisal bisa dikatakan sebagai kota gitu. Nah, kalau misalkan di sini yang masuk kota kecil itu 20.000 penduduk, minimal 20.000 penduduk untuk bisa dikatakan sebagai kota kecil. Kalau misalkan belum 20.000 penduduk, maka daerah tersebut atau wilayah tersebut belum bisa dikatakan sebagai kota. Nah, sekarang lanjut ke definisi kota sebagai aspek ekonomi.
di mana kota merupakan suatu wilayah yang terdapat kegiatan usaha yang sangat beragam dengan didominasi di sektor non-pertanian seperti perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, dan pengangkutan. Nah, kota itu fungsinya itu sebagai daerah yang menjual atau mendistribusikan hasil kegiatan non-pertanian yang dikirim oleh desa. Jadi, kalau jadi ciri suatu kota menurut aspek ekonomi itu, kota itu didominasi oleh sektor non-pertanian, sedangkan desa didominasi oleh sektor pertanian. Nah, ntar ini juga bakal dibahas lebih lanjut di interaksi desa dan kota. Nah, lanjut ke definisi kota berdasarkan aspek administrasi, yaitu kota merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Nah, ini secara administrasi, pasti administrasi udah tertulis sama peraturan perundang-undangan. Nah, kalau semisal, maaf bentar ya. Nah, kalau misalkan ini lebih ke menyangkut ke batas-batas, di mana di batas-batas daerah mana sih yang bisa dikatakan sebagai kota, dan juga batas-batas daerah mana yang bisa dikatakan sebagai desa, berdasarkan ciri-ciri dan watak yang ada di daerah tersebut. Oke, tadi kita udah belajar tentang definisi dari kota. Sekarang kita bakal belajar tentang arti dari perkotaan sendiri atau urban. Nah, lawan dari perkotaan itu pedesaan. Pedesaan itu biasanya disebut sebagai rural. Nah, perkotaan itu merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, kawasan perkotaan yang saling mengumpul itu dapat beraglomerasi membentuk suatu metropolitan. Jadi contohnya, kalau misalkan kalian tahu Jakarta kan kawasan perkotaannya itu ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, terus Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Nah, mereka tuh kan saling berdekatan dan beraglomerasi. Aglomerasi itu artinya saling mengumpul, mengelompok. Nah, mereka saling mengelompok sehingga Jakarta itu membentuk sebuah kawasan metropolitan. Oke, jadi kalau misalkan kalian ditanya kawasan metropolitan itu apa sih? Kawasan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang saling mengelompok. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini ada beberapa tingkatan-tingkatan dari terbentuknya suatu kota, di mana semakin ke atas itu berarti semakin meningkat jumlah settlement atau permukiman, jumlah populasi atau manusia, dan juga servis atau jasanya. Nah, sedangkan semakin ke bawah itu semakin meningkatnya jumlah dari permukiman, bukan size-nya. Nah, jadi kalau misalkan paling bawah itu isolated house atau or farm, itu farm atau peternakan itu pertama lahan kosong, terus hamlet itu merupakan sebuah permukiman yang kurang dari 100, mereka meningkat lagi, akhirnya bisa bikin suatu desa bisa meningkat lagi, semakin meningkat populasinya dan juga kewenangan untuk memberikan jasanya, sehingga menjadi sebuah kota kecil. Nah, kota kecil itu kemudian saling mengelompok sehingga membentuk suatu large town atau kota besar, sehingga membentuk sebuah kota dan ke atas lagi. Sebenarnya ini jarang banget keluar, tapi buat pengetahuan umum aja. Nah, ini juga jarang banget keluar. Jadi ini namanya urban origins atau asal-usul suatu kota.
di mana asal-usul kota itu berdasarkan Kostow sama Charter itu berasal dari 4 teori, yaitu yang pertama hydraulic teori, atau kota yang berasal dari kondisi alam yang potensial. Contohnya, kota-kota yang muncul karena mereka memiliki kegiatan agrikultur atau potensi yang lainnya. Nah, contohnya itu ada kota-kota agraris pada peradaban awal. Contohnya berarti Mesopotamia yang ada di sekitar Sungai Euphrates dan Tigris. Nah, lanjut, itu teori yang kedua itu teori economic teori. Nah, dia mengatakan kalau asal-usul kota itu berasal dari kota yang tumbuh dari pasar. Contohnya itu kota pada zaman medieval yang memiliki sebuah pasar dan kota yang terletak di crossing atau jalur perdagangan dunia. Lanjut ke teori military theories, di mana asal-usul kota itu tumbuh dari sebuah kekuatan militer. Jadi kota pada awalnya itu sebagai pusat pertahanan. Contohnya itu kota-kota Romawi, kota koloni awal di Amerika. Jadi kalau misalkan kota-kota Romawi kan pada biasanya mereka tuh sering banget perang. Kalian tahu Napoleon kan? Nah, itu mereka sering bikin benteng. Di dalam bentengnya itu akhirnya muncullah sebuah kehidupan dan lama-kelamaan akan membentuk sebuah kota. Lanjut ke religious theory atau kota yang tumbuh dari pusat kegiatan agamaan. Contohnya yaitu contohnya dari ada Temple City di Asia, ada Old Beijing, Chichen Itza, suku Maya, dan Ancient America. Thanks. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi ini ada sebuah peta. Nah, peta ini itu jelasin tentang permukiman yang berasal dari kegiatan agrikultur atau potensi yang dimilikinya, yaitu pada masa Neolitik itu muncul sebuah revolusi pertanian sehingga berkembangnya sebuah kota-kota awal yang berbasis pada pertanian dan peternakan, yaitu ada yang pertama Mesopotamia, terus ada Egypt, terus ada Indus Valley, ada Yellow River, ada Valley of Mexico, dan Coast and Highland of Peru. Nah, ntar kita bakal belajar ini di geografi pertanian dan permasalahan pangan. Soalnya, kota-kota yang muncul berdasarkan kegiatan agrikultur itu, mereka tuh pasti memiliki komoditas-komoditas tertentu, baik itu komoditas di bidang pertanian maupun komoditas peternakan. Nah, komoditas ini biasanya sering banget ditanyain pas OSK atau KSM ini. Nah, yang paling terkenal ini namanya peradaban Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu merupakan sebuah peradaban yang dilewati oleh dua sungai, yaitu yang pertama Sungai Euphrates dan yang kedua yaitu Sungai Tigris. Nah, biasanya peradaban ini dinamain the Fertile Crescent. Oke, next. Nah, ini merupakan yang contoh kedua yaitu asal-usul kota yang berdasarkan dari market atau pasar. Contohnya ada dari Catalhuyuk atau Turki, di mana Karum adalah nama yang diberikan untuk pos perdagangan Asyur kuno di Anatolia dari abad ke-20 hingga 18 sebelum Masehi. Pusat utama perdagangannya adalah di kota kuno Kanes, dan Karum akhirnya menjadi sebuah kota baru. Jadi awalnya Karum itu merupakan sebuah pos perdagangan, tapi lama-kelamaan perdagangan tersebut semakin meningkat sehingga membentuk sebuah kota yang diawali oleh kegiatan market atau pasar. Nah, lanjut, ini merupakan asal-usul kota yang berasal dari kekuatan militer. Nah, jadi kalau kalian tahu kota-kota kuliner seperti Roma, terus seperti yang di Paris gitu kan. Nah, itu tuh asal-usulnya itu gara-gara kekuatan militer. Eropa seperti yang kita tahu mereka tuh sering banget menjelajah dan akhirnya takut
takut diserang, mereka membuat sebuah benteng. Di dalam bentengnya akhirnya mereka membentuk suatu kehidupan, yang lama-kelamaan kehidupan tersebut membentuk sebuah kota. Oke, lanjut ya. Lanjut merupakan asal-usul kota berdasarkan pusat kegiatannya, yaitu ceremonial center, yaitu ada kota suku Maya dari Pra-Columbia, Amerika. Oke, jadi kalau kalian tahu suku Maya itu sering banget ngadain sebuah kegiatan-kegiatan yang berbasis oleh kegiatan agamis atau agama gitu, atau kepercayaan yang mereka anut, sehingga mereka sering membuat salah satu hal kayak kalender Maya atau apa, akhirnya mereka lama-kelamaan banyaknya orang yang datang, sehingga membentuk suatu kehidupan, dan kehidupan tersebut terus berlanjut dan membentuk sebuah kota. Oke. Nah, ini lanjut ke tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Nah, ini sering banget keluar. Tahap-tahapnya itu ada 6. Yang pertama yaitu neopolis, kota yang menempati suatu pusat daerah pertanian dengan adat istiadat, bercorak pedesaan, dan serba sederhana. Jadi, kota-kota yang mungkin baru muncul itu yang namanya neopolis. Yang kedua itu polis, itu tahapan lebih lanjut dari keadaan neopolis, di mana kota tersebut sudah menjadi pusat kehidupan keagamaan dan pemerintahan. Nah, neopolis lama-kelamaan mereka memiliki adat istiadat. Adat istiadat tersebut menimbulkan sebuah pusat kehidupan sehingga memunculkan suatu agama dan juga pusat pemerintahan untuk mengelola keberjalanan kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu metropolis. Nah, metropolis itu tahap lebih lanjut dari polis, di mana dalam kota ini udah terjadi pertemuan orang dari berbagai bangsa untuk tujuan dagang dan saling bertukar kebudayaan. Dan juga di tahap ini juga terjadinya perkawinan campuran antara bangsa maupun antar ras, sehingga menyebabkan penduduk kota memiliki sifat yang heterogen. Lanjutnya merupakan tahap megapolis, di mana kota ini mempunyai peningkatan dari kota metropolis. Terjadinya gejala seperti sosiopatologis, kekuasaan dan kekayaan semakin menonjol, kemiskinan juga semakin meluas. Lanjut ke tahap kelima, yaitu tahap tiranopolis, di mana kota ini dilanda dengan kepincangan-kepincangan sosial yang berupa korupsi dan kemerosotan moral. Kaum miskin merupakan kekuatan yang tak dapat diremehkan. Jadi di tahap tiranopolis ini, karena kemiskinan pada tahap megalopolis udah semakin meluas, akhirnya orang-orangnya juga udah sengsara, dan akhirnya mereka protes kepada pemerintah. Sehingga perkumpulan dari rakyat yang miskin ini merupakan suatu suara yang tidak dapat diremehkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya kaum miskin ini membuat sebuah kekacauan pada tahap tiranopolis, sehingga muncullah sebuah tahap nekropolis, merupakan tahap terakhir dari perkembangan kota. Kota mengalami kemunduran dan menuju keruntuhan atau nekros, dan kota tersebut mati atau terbengkalai. Nah, kalau udah sampai tahap nekropolis itu, ada satu hal yang sebenarnya bisa dilakuin oleh pemerintah, yaitu yang namanya urban renewal atau peremajaan kota. Jadi menghidupkan kembali kota sehingga dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Oke, lanjut. Lanjut tentang klasifikasi kota. Bentar. Ya, klasifikasi kota. Jadi kota itu dipandang sebagai node
Node itu apa sih? Node itu jaringan atau penghubung dalam konstelasi regional. Konstelasi regional contohnya seperti rute-rute transportasi maupun sebagai area dalam konteks ruang perencanaan. Ruang itu merupakan wadah di mana kita bisa lakukan sesuatu atau menaruh sesuatu di dalam wadah tersebut. Terus yang kedua, kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya dan fungsinya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, jadi klasifikasi kota tuh ada 4, tuh kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota raya. Di mana kota kecil itu kurang dari 100.000 jiwa, kota sedang 100.000 sampai 500 jiwa, kota besar 500.000 sampai 1 juta jiwa, dan kota raya itu lebih 1 juta jiwa. Di Indonesia sendiri itu sering banget kota-kota udah mencapai tahap kota raya, bukan kota raya, karena penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya itu di setiap negara itu berbeda-beda, karena yang mengeluarkan itu peraturan dari pemerintah negaranya itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu klasifikasi kotanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada PKN atau Pusat Kegiatan Nasional. Nah, kriteria sebuah kota bisa dikatain sebagai PKN itu apa sih? Yaitu kota tersebut memiliki fungsi atau memiliki potensi untuk menjadi sebuah pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi. Oke, terus lanjut ke yang kedua, pusat kegiatan wilayah atau PKW. Nah, syarat biar sebuah kota bisa masuk klasifikasi atau kategori PKW yaitu kota tersebut memiliki fungsi atau berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Nah, lanjut ke PKL atau pusat kegiatan lokal. Nah, PKL ini merupakan memiliki syarat yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Jadi yang harus kalian notice dan harus yang diingat-ingat, kalau PKN berarti melayani pusat industri dan jasa skala nasional sama provinsi. Namanya juga nasional. Jadi pasti melayani tingkat nasional dan juga tingkat beberapa provinsi. Kalau PKW, pusat kegiatan wilayah, dia melayani beberapa provinsi, melayani tingkat provinsi dan beberapa kabupaten. Sedangkan untuk lokal, itu kabupaten dan beberapa kecamatan. Ya, lanjut. Nah, ini merupakan klasifikasi kota berdasarkan oleh Haris dan Ullman. Jadi, Haris Ullman itu bilang kalau misalkan kota itu bisa dikategorikan sebagai 3 ini loh, yaitu yang pertama tentang central place. Central place yaitu tentang sebuah pelayanan, pusat pelayanan untuk beberapa daerah hinterland atau daerah pinggiran kota tersebut. Yang kedua itu sebagaikan kota transportasi atau kota yang menghubungkan beberapa wilayah di sekitarnya, dan yang ketiga yaitu sebagai kota yang memiliki fungsi yang khusus atau spesial. Nah, salah satu yang ada di Indonesia itu namanya KEK. Itu kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu salah satu kota khusus yang diciptakan oleh pemerintah untuk meningkatkan sebuah perekonomian di Indonesia, untuk menumbuhkan beberapa titik perekonomian di Indonesia. Nah, ntar kita bakal bahas lanjut tentang KEK ini di geografi ekonomi. Lanjut ke elemen perkotaan. Jadi kota itu kan sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan ekonomi sosial masyarakat. Tentunya kota juga memiliki elemen-elemen yang dapat mendukung kegiatan aktivitas masyarakat tersebut. Nah,
berbagai ahli planologi itu beda-beda nih, bilang kalau misalkan elemen kota itu apa aja sih yang harus ada di kota, apa aja sih yang boleh dihilangkan di suatu perkotaan. Mereka pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, ini ntar aku jelasin ada beberapa pendapat ya. Elemen perkotaan itu sering banget keluar di OSK sama KSM. Nah, jadi elemen perkotaan menurut Doxiadis, yaitu yang pertama ada alam, ada individu manusia, lalu ada masyarakat, ruang kehidupan, dan jaringan. Nah, jadi manusia itu sebagai objek yang bisa mempengaruhi alam, mempengaruhi ruang, mempengaruhi masyarakat, dan juga jaringan. Jadi, harus ada manusia dalam elemen perkotaan. Menurut Doxiadis seperti itu. Halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Suaraku kedengeran nggak ya atau nggak ya? Atau nggak jelas ya? Kedengaran, Kak. Tadi berhenti sampai mana? Elemen perkotaan. Oke, thank you. Thank you, sorry ya, jaringannya agak jelek di sini. Nah, selanjutnya itu elemen perkotaan menurut Patrick Gates. Di mana menurut dia itu harus ada tiga hal di dalam perkotaan. Yaitu yang pertama, place, yaitu merupakan adanya tempat untuk melakukan kegiatan spesifik. Lalu ada work itu adanya kegiatan spesifik, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan masyarakat. Dan ada folk atau rakyat atau masyarakat yang menjalankan kegiatan perekonomian dan kemasyarakatan tersebut. Nah, jadi masyarakat itu berfungsi untuk melakukan kegiatan di atas sebuah place tersebut. Place itu merupakan tempat atau ruang di bumi yang memiliki makna bagi masyarakatnya, baik itu maknanya sebagai tempat pekerjaan atau tempat tinggal. Nah, ini salah satu contohnya aja. Ini place itu mana sih? Place ini merupakan semua yang warna merah, semua yang ada di kotak ini. Itu namanya place. Lalu work-nya itu adanya kegiatan spesifik. Ini kegiatannya seperti taman bermain. Dan folk-nya itu ada orang yang lagi main di taman tersebut. Oke. Nah, ini merupakan elemen perkotaan menurut Kevin Lynch. Di mana Kevin Lynch bilang kalau ada 5 elemen yang harus ada di perkotaan, yaitu ada path, edge, district, node, dan landmark. Path itu apa sih? Path itu jalan. Jadi, kalau misalkan kalian lihat jalan-jalan biasa, itu merupakan salah satu elemen dari perkotaan. Kalau nggak ada jalan, nggak ada yang bisa menghubungkan antar kota tersebut. Kalau misal nggak ada yang bisa menghubungkan, otomatis kegiatan distribusi untuk melakukan kegiatan perekonomian juga akan terhambat kan. Nah, yang kedua itu edge. Edge itu batas. Kalau misalkan kalian ingat, tadi aku jelasin tentang batas administrasi. Batas administrasi itu penting banget. Kenapa penting? Jadi biar pemerintah tuh tahu kewenangan orang tuh ada batasnya masing-masing. Nggak bisa ngambil beberapa hal yang bukan kewenangannya. Udah memiliki tanggung jawabnya pusat pemerintahan masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada distrik. Distrik itu merupakan berarti kumpulan permukiman itu harus ada di sebuah kota. Nah, itu karena apa sih? Seperti yang udah dijelasin, seperti yang Patrick Geddes lagi. Jadi, sebuah distrik itu diisi oleh manusia. Manusia itu berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada di perkotaan tersebut. Lalu ada nodes. Nodes itu apa? Nodes itu sebuah jalur simpangan. Jadi kayak simpang 5 itu namanya nodes karena untuk mempermudah sirkulasi transportasi di dalam sebuah kota. Nah, yang terakhir itu kota tuh harus ada landmark.
Landmark itu apa sih? Landmark itu merupakan sebuah ciri khas dari suatu kota tersebut. Kalau misalkan landmark di Jakarta itu merupakan Monas. Jadi kalau misalkan kita ngelihat Monas, berarti kita udah tahu nih kita udah sampai ke Jakarta. Nah, gitu. Kalau misalkan di Semarang ada Lawang Sewu, itu landmark. Kalau di Jogja itu kayaknya ada Tugu Muda Jogja atau apa sih, lupa kok. Ya, sebelumnya aku mau nanya nih. Ada yang dari Bandung nggak? Mungkin yang Ciledug ini. Henny Kusnaini. Halo Henny. Halo, Kak. Kamu ngerasa nggak di Ciledug ada sebuah landmark nggak atau sebuah ciri khas dari Ciledug? Ada nggak kira-kira? Sebutin aja nggak apa-apa kok. Atau bisa dibantu sama yang Ciledug lagi nih. Ada Afnan. Iya, Kak. Di Ciledug ada itu nggak? Ada sebuah landmark nggak? Oke, nggak apa-apa ya nih. Kayak kalau misalkan mau nanya, di Ciledug tuh ada alun-alun nggak? Alun-alun Ciledug itu ada nggak? Ada. Nah, itu tuh biasanya alun-alun Ciledug itu bisa bisa dijadiin sebuah landmark. Biasanya di Ciledug kan di alun-alunnya ada tulisannya nggak? Kayak tulisan alun-alun Ciledug gitu. Nah, biasanya kalau landmark itu dapat berubah seperti sebuah alun-alun, kalau enggak tuh tempat-tempat wisata, wisata, wisata bersejarah, misal kayak Masjid Agung atau apa itu. Jadi landmark tuh nggak semata-mata cuma Tugu atau Monas, pokoknya yang menandakan landmark itu yang menandakan ciri khas, bisa juga seperti tulisan selamat datang di kota Ciledug atau di Kabupaten Ciledug, itu juga landmark loh. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke elemen perkotaan menurut Kus Hadinoto. Kus Hadinoto tuh merupakan tokoh terkenal di Indonesia di bidang perencanaan. Nah, aku kan salah satu mahasiswa planologi atau perencanaan wilayah dan kota di Undip, itu sering banget bahas tentang Kus Hadinoto ini dan juga elemen perkotaan yang dikemukakan oleh Kus Hadinoto. Karena di Indonesia sendiri tuh biasanya kita pakai elemen perkotaan ini yang harus ada di sebuah kota. Yaitu yang pertama itu harus ada wisma atau tempat tinggal, yang kedua ada marga atau tempat bekerja, ada suka, jaringan penggerak, dan penyempurna, prasarana dan prasarana. Oke. Bentar. Nah, jadi penyempurna, prasarana dan sarana itu seperti fasilitas umum, bisa juga seperti tempat parkir atau pokoknya yang membantu kehidupan manusia yang ada di kota tersebut. Nah, ini merupakan ada salah satu headline yang aku bikin di tugas kemarin. Aku mau nunjuk satu orang buat ngasih tahu aku Wisma itu warna apa? Atau ada yang bisa nggak? Wisma itu warna apa nih di sini?
Suci Nurmala. Halo Suci. Kalau enggak Humairoh, hai Humairoh. Halo Humairoh. Yang kamu tahu aja deh. Entah itu Wisma, atau Marga, atau Suka, atau Penyempurna. Menurut kalian warna apa? Mak, Suka deh yang gampang, Suka. Wisma mungkin warna apa? yang warna kuning. Ya, benar banget. Wisma tuh warna kuning. Tuh, 100. Marga warna apa? Kalian tahu nggak Marga warna apa? Aduh, masa harus ditunjuk sih? Radif, coba Muhammad Radif dari... Ya, hilang dia. Desi ada nggak? Atau Jelita? Oke, jadi aku... Ntar deh. Oke, jadi jelasin aja kali ya. Jadi Wisma itu kan tempat tinggal. Ini bisa kita lihat yang warna kuning dan juga warna kuning, masa bangunan. Nah, lanjut ke apa tadi? Marga. Marga itu tempat bekerja. Tempat bekerja kita bisa pakai warna ruko atau warna putih yang di sini. Yang di sekitar sini. Nah, lanjut ke Suka. Suka itu jaringan penggerak. Jadi jalan yang warna hitam ini. Ini namanya Suka. Dan yang terakhir itu penyempurna. Penyempurna itu prasarana dan sarana. Itu ada fasilitas umum yang warna merah. Dan ada ruang terbuka hijau yang ini. Yang warna hijau. Gitu. Oke. Oke, buat elemen perkotaan ada yang mau ditanyain lagi nggak? Elemen perkotaan. Sebelum Kak, izin bertanya. ya boleh. Masuk. Kalau Suka itu kan jaringan penggerak itu jalan ya, Kak? Ya. Kok suaranya hilang? Suaranya jelas nggak, Kak, suaraku? Jelas. Suaranya kalau elemen Suka itu kan jaringan penggerak. Itu contohnya apa ya, Kak? Kalau Suka tuh jaringan penggerak, yaitu jaringan buat melancarkan pergerakan yang ada di kota tersebut. Jadi salah satu contohnya itu jalan, terus rel kereta api, terus ada bandara. Pokoknya jaringan itu, terus ada, kalau kalian tahu, jaringan juga drainase. Drainase itu harus ada di perkotaan. Kalau misalkan nggak ada drainase, ntar kota tersebut bisa banjir. Kalau kalian tahu selokan itu kan drainase, itu harus ada di perkotaan. Itu salah satu contoh dari Suka. Oke, makasih, Kak. Oke.
Aku tunggu sampai 13.50 kali ya. Karena kalian yang mau tanya lagi. Kak, mau bertanya, Ya, boleh-boleh. apa yang dimaksud yang ini tuh, yang edge? Yang edge itu apaan tuh sama yang distrik? Oke, apaan tuh? Nah, jadi edge itu merupakan sebuah batas. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya, ini kan ada gedung-gedung tinggi, terus ada garis yang membatasi. Itu namanya batas. Itu dinamain edge. Selain sebuah, jadi edge itu sebenarnya itu kayak garis hayal, tempat berakhirnya sebuah kota, batas-batasnya. Kalau misalkan berdasarkan peraturan, itu edge itu udah ada berdasarkan batas-batas administrasi. Nah, kalau kita mau lihat langsung, edge itu bisa berupa sungai. Kalau kalian tahu ada beberapa kota-kota yang dibatasi oleh sungai. Pokoknya edge itu pembatas antara berakhirnya sebuah kota itu. Nah, udah jelas belum kalau yang edge atau masih bingung? Kak, kalau node sih Kak, Oke, ntar jelasin lagi ya. Tadi kalau misalkan distrik itu merupakan sebuah perkumpulan dari permukiman dan juga beberapa kegiatan perekonomian. Contohnya, kalau kalian lihat di gambar, ini ada sebuah permukiman yang kotak-kotak, itu namanya permukiman, dan juga yang panjang, itu biasanya kegiatan perdagangan. Jadi, distrik itu sebuah perkumpulan yang dibatasi oleh jalan-jalan yang kotak. Tuh, kalau misalkan kalian tahu, berarti persil. Kamu tahu persil nggak? Persil. Terus sebuah kawasan yang dibatasi oleh jalan. Kadang, misal rumahmu di sebuah perumahan. Perumahan itu namanya distrik. Itu distrik. Nah, lanjut ke node. Kalau ke node itu merupakan simpangan, sebuah jalur simpangan, pertemuan dari pet, pertemuan dari jalan. Nah, kalian tahu itu nggak simpang 5? Nah, simpang 5 itu dinamain sebagai node. Berarti pertemuan antara satu pet dengan yang lainnya. Kalian tahu itu nggak? Perempatan yang ada lampu merahnya. Itu bisa, itu masuk ke dalam node. Gitu. Jelas nggak? Atau masih bingung? Sudah jelas, terima kasih. Oke, jelas Kak. sama-sama. Kalau pat sih Kak, pat. Kalau pet itu jalan. Jalan kayak yang biasa kalian lewatin kalau naik motor, kalau naik mobil, itu jalan biasa. Buat mendukung adanya sirkulasi distribusi yang bagus di sebuah perkotaan. Oke, jelas ya? Iya Kak. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke teori struktur dan tata ruang perkotaan. Nah, di perkotaan itu memiliki beberapa teori untuk mengetahui bentuk-bentuk dari perkotaan itu. Nah, teorinya itu dibagi menjadi 2, teori yang didasarkan oleh pendekatan ekologis dan juga teori yang didasarkan pendekatan ekonomi. Nah, ntar yang kita bakal pelajarin di sini itu teori yang didasarkan pendekatan ekologis. Karena di ekologis itu lebih mengarah ke bentuk-bentuk kota, bentuk-bentuk awal terjadinya kota. Nah, yang di teori yang didasarkan oleh pendekatan ekonomi ini, ntar kita bakal bahas lebih lanjut di geografi ekonomi. Oke, yang pertama dulu teori. Nah, ini teori pertama yaitu teori concentric zone dari
W.S. Burgess. Bentar ya. Nah, teori ini ditemukan sama Burgess itu pada tahun 1920-an, di mana Ernest Burgess itu menggambarkan bahwa sebuah kota itu bentuknya tuh konsentris atau berpusat pada sebuah CBD. CBD itu apa sih? CBD itu Central Business District atau pusat dari kegiatan bisnis. Nah, di CBD ini di setiap Halo, I'm back. Suara aku kedengeran nggak? Jelas, Kak. Oke, bahas lagi tentang ini ya, tentang teori concentric zone. Nah, jadi teori concentric zone itu dikeluarin sama Ernest Burgess, di mana dikeluarin pada tahun 1920-an. Jadi dia bilang itu kalau kota itu bentuknya tuh memusat di sebuah CBD, memusat pada sebuah CBD atau Central Business District. Nah, Central Business District itu apa sih? Itu merupakan sebuah daerah yang berisi oleh kegiatan non pertanian seperti kegiatan jasa, industri dan lain-lain. Nah, Burgess ini mengidentifikasi ada sebuah 5 penggunaan lahan di sebuah kota, yaitu yang pertama itu ada CBD. Yang kedua itu ada wholesale atau zona transisi. Nah, zona transisi ini atau zona peralihan dicirikan oleh adanya kesemrawutan serta berisi beberapa daerah kumuh dengan kepadatan penduduk yang tinggi, rumah-rumah berkamar banyak, dan beberapa permukiman yang diisi oleh etnis tertentu atau biasa disebut sebagai ghetto. Nah, yang ketiga itu didominasi oleh low income house atau permukiman kelas rendah. Yang keempat itu permukiman kelas menengah, dan yang kelima itu permukiman kelas tinggi. Nah, ada sebuah ciri penting dari teori ini, yaitu cirinya yaitu adanya saling keterhubungan antara status sosial ekonomi masyarakat, di mana semakin besar jarak tempat tinggalnya dari CBD, maka keluarga tersebut akan semakin makmur. Itu karena apa sih? Kenapa kita bisa bilang gini? Bisa bilang kalau semisal semakin jauh tuh malah semakin makmur. Karena kalau misalkan semakin dekat dengan CBD, itu mereka bisa terkena pencemaran karena di CBD itu kayak akan kegiatan industri, jadi pasti ada pencemaran, dan juga CBD itu didominasi oleh beberapa daerah penglaju. Daerah penglaju itu biasanya berada di dekat tinggal di samping CBD. Jadi semisal kalian tahu lapisan ketiga ini yaitu permukiman kelas rendah. Kenapa sih kelas rendah itu dekat dengan CBD? Karena mereka tuh nggak punya uang buat bentar ya, aku ganti jaringan dulu. Ya Allah, jaringannya.
Oke, sorry banget ya tadi wifi-nya tiba-tiba mati. Maaf banget, maaf banget. Terus tadi nunggu jadi isi host-nya agak lama jadi belum bisa saya screen. Oke, lanjut ke tadi teori konsentrasi zone Burgers. Jadi orang-orang yang mempunyai uang banyak itu biasanya malahan berada di pinggiran. Itu kenapa sih? Karena mereka ingin mencari kenyamanan dan juga kemakmuran. Soalnya mereka nggak mau deket-deket sama CBD dan zona transisi. Mereka merasa zona transisi itu yang isinya pengelaju itu bukan kelasnya. Dan juga pasti dekat dengan CBD banyak polusi dan beberapa kayak permasalahan lain kayak kemacetan gitu. Nah, sedangkan low income house itu berada di dekat CBD itu karena apa sih? Karena mereka tuh nggak punya uang buat ongkos transportasi menuju CBD. Jadi mereka sebisa mungkin ingin dekat dengan CBD sebagai daerah daerah pekerjaan dia. Jadi, oke. Oke, lanjut. Nah, lanjut tuh selanjutnya kelihatan ya kan? Share screen-ku kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, teori yang kedua itu teori sektoral yang dicetuskan oleh Yot. Nah, jadi teori sektoral ini merupakan salah satu modifikasi dari teori konsentris itu. Nah, Yot itu bilang gini, kalau misalkan nggak bakal ada daerah kota itu yang memiliki lapisan bulat-bulat. Nah, akhirnya dia mengidentifikasi salah satu kota di Kanada, yaitu namanya kota Calgary. Nah, kota Calgary itu ternyata memiliki bentuk kota yang kayak gini, yang per sektor-sektor, di mana modifikasi dari model ini mengikuti rute transportasi. Semakin tinggi tingkat aksesnya, maka harga semakin tinggi. Kalau kalian tahu, sebenarnya ini sih hampir sama teori konsentrik tadi, di mana setelah CBD, pasti yang nomor 1 itu CBD, nomor 2 itu wholesale, zona transisi, nomor 3 low incoming house, atau permukiman kelas rendah. Pasti permukiman kelas rendah itu pasti dekat banget sama CBD. Itu karena apa sih? Karena seperti tadi, mereka nggak punya ongkos. Yang kedua, mereka nggak peduli sama permasalahan-permasalahan yang disebabin sama CBD. Sedangkan daerah orang-orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi, mereka lebih memilih untuk menjauh dari CBD untuk mengentaskan untuk agar tidak berdekatan dengan beberapa pencemaran yang ditimbulkan oleh CBD. Oke. Nah, itu merupakan teori multiple nuclei yang disebutin sama Haris Ullman. Jadi Haris Ullman tuh bilang kalau misalkan kota itu nggak bakal berkembang atau tidak akan tumbuh jika hanya ada satu pusat pertumbuhan. Jadi di sebuah kota itu ada kelompok aktivitas yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan jenis ekonominya sehingga membentuk sebuah klaster. Jadi setiap aktivitas itu memiliki sebuah tempat khusus. Contohnya nih, kalau nomor 1 di sini CBD, nomor 2 wholesale, nomor 3 permukiman kelas rendah, yang keempat permukiman kelas menengah, yang kelima permukiman kelas tinggi. Contohnya beberapa daerah retail itu industri ringan itu pasti dekat sama yang namanya rute transportasi. Itu karena apa sih? Karena ya, suaranya hilang atau gimana? Halo, suaraku masuk nggak? Jelas, Kak, suaranya. Oke. Masuk. Oke, takut ini jaringannya jelek lagi.
Nah, contohnya, pokoknya di daerah retail, pasti mereka selalu berdekatan sama rute transportasi. Itu kenapa sih? Karena mereka itu mengandalkan sebuah, kayak kalau kalian tahu, toko-toko itu biasanya kan dekat sama dengan jalan. Karena apa? Karena biar orang-orang itu gampang buat belinya. Mereka terlihat sama orang-orang yang sedang melewati jalan. Nah, yang kedua itu pelabuhan. Pelabuhan itu harusnya ada di mana sih? Harusnya kan pasti ada di pinggiran kota, yang dekat dengan muara sungai atau dekat dengan pantai. Nah, pelabuhan tuh nggak bakal ada di tengah-tengah kota yang nggak ada tempat untuk airnya, tempat perairannya. Jadi menurut Haris Ullman, teori sektoral sama teori konsentris itu menurut dia nggak masuk akal. Nah, lanjut, itu industri berat itu berada di pinggiran dan dekat dengan low cash. Itu karena apa sih industri berat tuh kenapa berada di pinggiran kota? Yang pertama, mereka tuh pasti industri berat menciptakan beberapa kebisingan dan industri berat itu memerlukan daerah yang luas. Contohnya nih, kalian kalau misalkan buat semen, pasti kan nggak cuma butuh tempat yang kecil kan, kecil yang harus ada di perkotaan kayak toko-toko biasa. Kalau buat semen pasti kan harus di daerah yang luas. Nah, kenapa dekat dengan daerah perumahan kelas rendah? Karena apa? Karena mereka dekat dengan tenaga kerja. Mereka mencari tenaga kerja. Biasanya permukiman kelas rendah itu diisi oleh para tenaga kerja. Gitu. Ini ada beberapa perbandingan dari multiple nuclei dan juga sektoral. Sebenarnya kurang lebih sama, cuma ditambahin beberapa aktivitas-aktivitas lain yang menurut Haris dan Ullman itu aktivitasnya itu seharusnya bukan hanya ada di CBD. Oke, lanjut ya. Nah, ini teori perencanaan dengan pendekatan ekonomi. Nah, ini kita bakal bahas sedikit. Waktunya kayaknya cukup. Ntar biar lebih jelasnya lagi, kita bakal dijelasin di geografi ekonomi. Nah, jadi teorinya tuh ada 3. Ada teori von Thunen, teori Weber, dan yang terakhir itu teori Walter Christaller. Oke, next. Nah, jadi teori von Thunen itu mengatakan pasar merupakan hal yang utama perlu dipertimbangkan dalam melakukan budidaya komoditas. Semakin mudah rusak suatu komoditas pertanian, maka semakin dekat dengan pasar. Sebaliknya, semakin tahan lama suatu komoditas itu dapat semakin jauh dari pasar. Asumsinya yang dipergunakan adalah lahan bersifat homogen. Jadi kalau kalian tahu ini di gambar ini, yang selain pasar, yang paling dekat itu merupakan dairy farming. Itu seperti susu, yogurt yang mudah busuk. Jadi mereka harus dekat dengan pasar. Karena waktu dulu itu belum adanya kulkas, jadi atau freezer yang masih mengandalkan transportasi harian. Jadi barang-barang yang mudah busuk pasti taruh di dekat pasar. Oke. Lanjut ke teori lokasi Weber. Nah, menurut Weber itu lokasi suatu industri ditentukan dengan berbagai pertimbangan berikut. Yang pertama adalah bahan baku, tenaga kerja, transportasi, pasar, tenaga ahli dan manajemen, bahan bakar, teknologi, dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, kalian bisa lihat ada locational triangle. Jadi Weber tuh pengen tahu letak sebuah industri itu yang lebih bagus itu dekat dengan M itu namanya market, dan yang RM itu raw material atau dekat dengan bahan baku. Nah, ntar di geografi ekonomi, kalian bakal dijelasin lagi juga ada beberapa rumusnya dari Weber ini. Nah, yang terakhir itu teori lokasi atau relasi lokasi pusat permukiman yang disebutin oleh Walter Christaller. Nah, di Walter Christaller ini ada 2 istilah yang penting banget. Namanya threshold sama range. Threshold itu namanya ambang batas sebuah pelayanan itu dapat berdiri. Dan sedangkan range itu jarak
jarak maksimal orang dapat mengakses tempat pelayanan itu. Nah, jadi kalau menurut Walter Kisterer, pusat-pusat permukiman bersifat hierarkis, di mana suatu sistem permukiman terdiri dari sub-sub permukiman dan seterusnya. Pada setiap tingkatan hierarkis terdapat berbagai fasilitas umum dan sosial sesuai tingkatannya. Contohnya gini, sekolah itu berhierarkis ternyata. Yang pertama, dari PAUD dulu, habis PAUD ke TK, habis TK ke SD, itu namanya hierarkis. Setiap selalu naik. Nah, kalau misalkan kalian tahu, untuk membangun sebuah TK itu membutuhkan sekitar 300 orang. 300 orang itu harus ada satu TK. Nah, itu namanya threshold. Nah, terus entar kalau misal masuk ke SD, itu thresholdnya pasti semakin gede. Itu kalau SD itu ada 1000 orang, harus ada satu SD gitu. Rumah sakit juga sama, mereka mereka berhierarkis dari yang awalnya misal Puskesmas, dari Posyandu, Puskesmas, lalu ada rumah sakit daerah, rumah sakit, terus ada rumah sakit umum, terus rumah sakit nasional. Jadi menurut lokasi pusat permukiman, sebuah lokasi pusat permukiman yang dibuat oleh Walter Kisterer dari kota itu melayani beberapa daerah di sekitarnya atau biasa disebut dengan hinterland. Ntar yang jelas lagi bakal dijelasin ke geografi ekonomi. Kalau nggak salah sama Kavi deh. Nah, ini seperti ini ada beberapa penjelasannya. Yang paling ke situ hamlet. Hamlet itu tadi permukiman yang kurang lebih dari 100. Lalu ada village. Village itu desa, dan ada kota. Jadi kota yang semakin besar titiknya, semakin besar jangkauan pelayanannya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Tentang teori-teori. Apakah yang Burgess, Kak? Teori Burgess. Ya. Yang mana? Yang masih bingung yang mana? Nah, itu yang wall cell. Oke. Jadi wall cell itu zona transisi. Zona transisi antara kegiatan CBD atau kegiatan perekonomian dengan permukiman. Zona transisi ini biasanya dipenuhi atau ditinggali oleh orang-orang penglaju. Kalian tahu semisal di Jakarta, semisal ada sebuah Karawang. Kalian tahu Karawang nggak sih? Karawang kan ada sebuah tempat pabrik-pabrik itu kan. Nah, biasanya buruh-buruh pabriknya itu mencari tinggal di samping pabrik-pabriknya itu. Nah, itu namanya wall cell atau sebuah zona transisi. Pokoknya zona transisi itu atau wall cell itu perpindahan antara daerah CBD dengan permukiman kelas bawah. Oke. Masih bingung atau enggak? Iya sih, Kak. Berarti kalau gampangnya, pokoknya kalau dipikir-pikir aja nih, daerah perkotaan, daerah tempat perekonomian di tengah-tengah perekonomian, itu nggak bakal langsung ada permukiman yang dihuni. Pasti ada beberapa jarak zona transisinya untuk masuk ke permukiman. Nah, zona transisinya itu berupa, ya mungkin nggak kosongan, tapi ada sebuah rumah-rumah juga, tapi rumah-rumah itu yang nggak terlalu padat.
nggak terlalu padat, sama nggak terlalu padat seperti pemukiman gitu. Jadi kayak ada perumahan, tapi juga ditambah beberapa perumahan, ditambah beberapa kegiatan perekonomian. Pokoknya kayak nggak ada batas langsung antara daerah perekonomian dengan daerah permukiman. Jadi harus ada transisi gitu. Kalian tahu warna nggak? Warna kan semisal dari putih ke merah, pasti nggak langsung itu nggak sih? Nggak langsung merah putih kayak bendera. Harusnya kan ada warna pink dulu gitu kan. Nah itu jadi kayak perlahan-lahan nggak bakal langsung ada permukiman. Jadi harus melalui proses dulu gitu, transisi. Gimana? Paham nggak atau masih bingung? Ya Kak, paham. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau semisal nggak ada, kita langsung lanjut aja ke ini ya, perencanaan dan manajemen kota. Jadi, perencanaan kota itu apa sih? Perencanaan kota merupakan sebuah kegiatan yang lebih memperhatikan pada persiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang, dengan menitikberatkan pada aspek spasial dan tata guna lahan. Next, ini cuma definisi. Nah, sedangkan kalau manajemen kota itu kegiatan yang lebih memperhatikan kegiatan yang akan segera dilakukan dan titik berat pada aspek intervensi dan pelayanan publik. Jadi kalau kalian notice perbedaan perencanaan kota itu pada persiapan atau kondisi yang dia akan datang, sedangkan manajemen kota itu kondisi sekarang atau yang harus segera dilakukan. Itu perbedaannya ada di situ. Manajemen sekarang yang harus segera dilakukan, sedangkan perencanaan namanya juga perencanaan, itu yang akan dilakukan di masa depan. Oke. Nah, jadi urgensi adanya perencanaan wilayah dan kota itu karena apa sih? Yaitu karena kota tuh semakin tahun itu pasti banyak orang yang datang ke kota. Nah, sedangkan kalau semisalkan banyak orang yang datang ke kota, tapi lahannya itu tetap stagnan, pasti kan akan menjadi sebuah permasalahan, yaitu yang namanya overcrowding atau kepadatan penduduknya semakin tinggi. Jadi orang-orang di kota itu jadi nggak ada lahan yang tersedia di kota buat dilakuin hal lain selain dibuat permukiman. Contohnya antisipasi dari kepadatan itu adanya apartemen. Kalau kalian tahu apartemen kan semakin itu tempat tinggal yang mengandalkan sama lantai itu kan, ketinggian lantai kan. Nah, itu salah satu upaya buat mengatasi adanya kepadatan ini sendiri. Nah, yang kedua itu ada permukiman kumuh dan liar. Nah, kota tuh kan lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Kalau kalian tahu, biasanya orang-orang daerah ke kota itu, mereka belum punya pekerjaan, tapi buru-buru pengen ke kota, kayak mengadu nasibnya mereka ke sana. Nah, mindset yang kayak gitu itu salah, karena ntar sampai sana mereka kehabisan uang dan mereka belum mendapatkan pekerjaan, mereka pasti nggak tahu bakal tinggal di mana. Akhirnya mereka tinggal di permukiman kumuh dan liar, kayak di samping sungai. Kalian tahu Kampung Pulo nggak? Kampung Pulo itu juga salah satu permukiman kumuh yang ada di Jawa Timur, gitu. Dan beberapa permasalahan lain. Ini selanjutnya. Nah, urgensi itu pentingnya perencanaan wilayah dan kota. Nah, perencanaan wilayah kota itu ada untuk menata struktur dan relasi sosial masyarakat. Karena berbeda dengan masyarakat pedesaan yang cenderung homogen, masyarakat perkotaan adalah yang terdiri dari beberapa macam kelas dan etnis. Sehingga perencanaan wilayah dan kota itu harus ada untuk menjaga stabilitas sosial. Kalau misalkan nggak ada, ntar orang-orang yang heterogen itu karena banyaknya perbedaan kan, selain perbedaan itu di Indonesia biasanya kan menjadi sesuatu hal yang
tidak bisa ditolerir, belum bisa ditolerir kan. Kayak Indonesia tuh pengen sesuatu yang sama antara satu dengan yang lain. Gitu, sehingga kalau misalkan banyak sesuatu yang berbeda, takut adanya perpecahan yang menimbulkan konflik gitu. Sehingga perlu adanya perencanaan wilayah dan kota untuk menjaga stabilitas sosial yang ada. Oke. Lanjut, nih ada beberapa langkah untuk merencanakan sebuah kota, yaitu yang pertama goal formulation atau menetapkan tujuan, yang kedua yaitu mengobservasi dan survei. Nah, kalau misalkan observasi dan survei itu apa sih yang kita observasi dan apa yang kita survei? Nah, ini sebenarnya sih hal ini langkah perencanaan kota itu jarang keluar di OSK, sering keluarnya di OSN. Enggak sih, ini bukan yang sering keluar tapi pasti keluar di WRT. FBT. FBT itu kalau kalian tahu FBT itu full, pokoknya yang sebuah tes yang mengandalkan kerja lapangan kalian. Jadi ntar kalian disuruh merencana. Kalian dikasih sebuah kasus sebuah kota atau daerah, ntar kalian suruh ngerencanain. Kalian mau dibawa kemana nih sebuah daerahnya sama kalian gimana. Nah, caranya itu kalian harus mengobservasi. Observasinya itu apa yang diobservasi? Yaitu yang pertama, potensi. Potensi apa yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Yang kedua, yaitu masalah. Masalah apa sih yang muncul di wilayah tersebut? Nah, selanjutnya kalian analisis. Kalian mau mengembangkan potensi itu biar lebih besar lagi, atau mengentaskan masalah-masalah yang ada di wilayah tersebut. Nah, yang kedua itu plan formulasi. Plan formulasi yaitu kalian membuat gambaran-gambaran besar, apa sih yang akan kalian lakuin di daerah ini. Misal kalian tadi milih buat mengembangkan potensi. Jadi apa sih potensi yang dikembangkan itu kayak apa? Dispesifikin lagi atau misal lebih ke fokus ke pemasaran atau lebih fokus ke produksinya gitu. Nah, selanjutnya itu kalian udah langsung mulai buat rencana, designing, dan membuat kebijakan. Kebijakan itu harus ada buat untuk memonitor dan mengatur keberjalanan perencanaan itu berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, tadi langkah perencanaan kota. Nah, ini langkah manajerial kota yang harus dilakuin saat ini. Kalau tadi harus ada survei karena bentuknya itu persiapan. Nah, ini nggak ada survei, tapi langsung ke penentuan atau pemilihan kebijakan, lalu implementasi, lalu evaluasi dan monitoring. Oke. Ini jarang keluar buat pengetahuan umum aja ya. Nah, lanjut ini ada peraturan tata ruang di Indonesia, yaitu ada Tarnas, Rencana Tata Ruang Nasional, RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, sama Renstra, Rencana Strategis. Dan ntar kalau kalian, amin deh, semoga kalian semua bisa lolos OSN KSM, ntar kalian bakal nggak asing sama yang RTRW. Karena kalau kalian mau bikin perencanaan, pasti harus ngikutin RTRW yang dibuatnya. Jadi pasti kalian sering buka RTRW. Oke, lanjut ke perkotaan. Nah, tata guna lahan perkotaan. Nah, tata guna lahan perkotaan itu dibagi menjadi dua, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Nah, kawasan budidaya itu apa sih? Kawasan budidaya itu kayak kawasan permukiman yang dibudidayakan, terus kawasan industri. Sedangkan kawasan lindung itu apa? Kawasan lindung itu kayak ruang terbuka, taman kota gitu. Nah, kawasan lindung ini harus ada 30% di sebuah kota. Itu menurut peraturan pemerintah. Itu pernah ditanyain di soal OSP kalau nggak salah. Pokoknya ruang terbuka hijau itu harus ada 30% di sebuah kota, di mana di antaranya 20% itu publik dan 10% itu privat. Oke, ini skip aja, nggak terlalu, soalnya masih banyak. Oke, sekarang kita belajar urban sprawl.
Nah, urban sprawl itu merupakan salah satu isu yang sering terjadi di sebuah kota. Nah, urban sprawl itu apa sih? Sebuah proses perluasan atau perembetan kawasan terbangun ke arah luar sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan. Jadi kalau kalian tahu, sekarang tuh yang di Jakarta tuh udah benar-benar urban sprawl-nya tuh udah tinggi, peningkatan urban sprawl-nya, sehingga di Jakarta tuh bukan cuma kawasan terbangunnya tuh sekarang nggak cuma ada di Jakarta doang, tapi sekarang udah merembet-rembet ke daerah satelitnya. Seperti sekarang Bogor, Tangerang tuh udah ada muncul sebuah pusat-pusat baru, itu merupakan akibat dari urban sprawl ini. Rian, saya main BHP. Nah, ini merupakan 3 proses dari terjadinya urban sprawl. Yaitu yang pertama itu ada concentric development atau perkembangan kota yang berdasarkan satu pusat pertumbuhan. Nah, yang kedua itu ada rebound development, itu merupakan sebuah perkembangan kota yang ngikutin arus-arus linear. Contohnya apa? Ngikutin jalan, ngikutin sungai. Nah, gitu. Nah, kalian tahu beberapa daerah di sekitar Pantura itu memiliki urban sprawl-nya itu tipe rebound karena ngikutin jalan-jalan di sekitar Pantura. Nah, lanjut tuh urban sprawl tipe leapfrog. Nah, di leapfrog ini kenapa bisa perkembangan kotanya itu muncul sedikit-sedikit. Kalau kalian lihat tuh kayak bulat-bulatnya itu mereka nggak menyatu. Itu kenapa sih? Karena biasanya ada perbedaan topografi. Berarti salah satu contohnya mungkin di daerah perbukitan. Kalau perbukitan, jadi kan ada beberapa daerah yang tidak nyaman untuk dijadikan sebuah permukiman. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan dekat dengan danau kota. Nah, selain danau, terus juga dekat dengan kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang tidak boleh dibangun sebuah permukiman. Jadi kalau misalkan dekat dengan hutan kota, taman kota itu pasti tipe urban sprawl-nya itu yaitu leapfrog. Ya, lanjut ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau ada konsentriks, bisa ngelihat sendiri. Kalau leapfrog ini ada sebuah kawasan lindung yang ketiga. Ini yang pertama konsentris, ini ada ribbon yang ngikutin jalan, dan yang ini leapfrog. Oke, terus isu perkotaan yang kedua itu urbanisasi. Nah, soal ini pernah keluar, makanya aku masukin ke sini. Jadi syarat utama sebuah fenomena urbanisasi itu apa sih? Jika laju pertumbuhan penduduk perkotaan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk di pedesaan. Nah, dengan kata lain, apabila laju pertumbuhan kedudukannya sama, maka urbanisasi itu nggak bakal bisa terjadi. Kalian tahu urbanisasi, namanya urban. Urban itu dari desa ke kota. Urban itu kota, jadi perpindahan antara desa ke kota, antara masyarakat desa ke kota. Sedangkan kalau perpindahan antara masyarakat kota ke desa, itu namanya ruralisasi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke isu peremajaan kota. Nah, jadi urban renewal atau peremajaan kota itu apa sih? Merupakan sebuah penataan kembali sebuah wilayah melalui perubahan fisik, fungsi, dan intensitas lahan dan bangunan secara sebagian atau keseluruhan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehingga meningkatkan nilai ekonomi. Jadi, fungsinya pokoknya untuk menghidupkan kembali dengan melakukan perubahan agar adanya peningkatan nilai ekonomi di kawasan tersebut. Nah, ini merupakan beberapa bentuk dari urban renewal. Yaitu yang pertama ada rehabilitasi. Apa sih itu rehabilitasi? Rehabilitasi yaitu membuat bangunan tua berfungsi kembali. Di rehabilitasi ini hanya memperbaiki beberapa bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Bangunan tersebut tidak dibongkar seluruhnya, namun hanya
seperti cat, seperti memberikan beberapa perbaikan yang rendah-rendah. Kalian bisa lihat di gambarnya ini namanya rehabilitasi. Yang awalnya bangunan tua ini terlihat terkesan kumuh dan juga bisa dapat berfungsi kembali. Nah, selanjutnya itu rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu apa? Merupakan tindakan suatu proses mereproduksi dengan membangun baru semua bentuk serta detail secara tepat. Ada yang tahu nggak ini di mana nih fotonya nih? Oh, picture. Tahu nggak? Jogja. Ya, benar banget, benar di Jogja. Aja dong. Nah, jadi ini sebelum ini di depan pasar Beringharjo. Jadi sebelumnya mereka tuh di sekitar trotoarnya itu cuma trotoar biasa. Setelah direkonstruksi ulang, diubah kembali, akhirnya bisa jadi ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya. Itu namanya rekonstruksi. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Kalau misalkan rehabilitasi itu cuma memperbaiki beberapa bangunan yang rusak. Tapi kalau misalkan rekonstruksi itu dibuat ulang. Diingat-ingat ya. Oke. Kayak Nah. masjid ya. Gimana? Bangunan yang warna hijau kayak masjid. Oh, yang ini Pasar Beringharjo. Iya. Itu sebenarnya kayak gapura gitu. Awal masuk dalam pasarnya. Nah, oke, lanjut nih, gentrifikasi. Ini gentrifikasi. Jadi gentrifikasi merupakan sebuah fenomena yang ditandai dengan arus masuk penduduk ke dalam suatu daerah yang diikuti dengan pembangunan perumahan kelas atas, perbaikan akses infrastruktur, dan kualitas lingkungan. Nah, jadi jadi gentrifikasi ini yang terkenal banget itu pernah terjadi di Detroit. Ada yang tahu nggak Detroit di mana? Nggak tahu. Oke. Nah, jadi Detroit itu di Amerika Serikat. Kalau kalian tahu, Detroit itu dulu menjadi kota terkaya dan termaju di Amerika Serikat. Karena di Detroit itu ada industri lokomotif yang akhirnya industri tersebut semakin besar sehingga merembet ke beberapa daerah di Detroit. Nah, lama-kelamaan industri lokomotif itu terjadi sebuah kemunduran. Akhirnya Detroit juga jadi sebuah daerah yang berarti belum yang tertinggalkan. Akhirnya pemerintah Amerika tuh kayak ngeberi kebijakan. Oke, kita bakal buat peremajaan kota di Detroit ini dengan cara gentrifikasi. Jadi gentrifikasi kan jadi membangun sebuah permukiman kelas atas dan menambah akses infrastruktur dan kualitas lingkungan. Akhirnya dibangunlah, kalau kalian seperti yang lihat di gambar. Jadi yang warna ini, yang rumah-rumah yang tinggi-tinggi ini merupakan rumah pendatang atau rumah pendatang yang baru dibangun oleh pemerintah, yang diisi oleh perumahan kelas atas. Sedangkan di rumah yang ini, itu rumah yang kecil itu rumah orang-orang yang dari dulu menempati Detroit. Nah, gentrifikasi ini memberikan beberapa dampak. Yang pertama, pemindahan secara tidak langsung penduduk asal keluar dari daerah tempat tinggalnya. Jadi seperti yang tadi dijelasin di awal, di gentrifikasi itu sebuah metode di mana bakal ada perbaikan infrastruktur. Selain perbaikan infrastruktur, pasti mereka membangun beberapa hal-hal yang hanya bisa dibeli oleh kalangan atas. Contohnya, misal yang dulunya
ada contohnya nih, walaupun misal ya, yang dulunya di Detroit ada misal warteg atau pokoknya yang murah-murah. Wih, kok warteg di Detroit? Maksudnya, semisal ada rumah makan yang murah-murah di Detroit, semenjak ada pemukiman kelas atas, mereka berubah pangsanya menjadi jadi rumah makan yang menjual beberapa hal yang mahal-mahal seperti franchise gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang penduduk asalnya nggak bisa ngikutin gaya hidup dari pendatang, dari penduduk yang pendatang. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar. Nah, lanjut ke yang dampak yang kedua, yaitu pemisahan atau segresi sosial antara penduduk yang asal dan penduduk yang pendatang. Nah, ini gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan penduduk yang asal itu kan biasa asal dari di Detroit itu yang miskin-miskin. Nah, yang miskin-miskin biasanya pakai baju yang lusuh, terus biasanya melakukan sesuatu habit atau kebiasaan yang terkesan menjijikan bagi masyarakat kelas atas, sehingga masyarakat kelas atas tuh nggak nyaman hidup sama mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk membatasi antara mereka dan penduduk asal atau penduduk yang miskin. Sedangkan penduduk yang miskin itu nggak nyaman melihat orang kaya itu, kayak orang kaya kan menghambur-hamburkan hartanya, bersifat egois gitu kan. Nah, orang miskin tuh kayak nggak nyaman ngelihat mereka tuh egois, terus berlaku sewenang-wenangnya. Akhirnya ada sebuah pemisahan sosial antara penduduk yang asal dengan penduduk yang datang. Selanjutnya terjadinya pemisahan keuangan. Akhirnya orang-orang yang miskin memutuskan untuk berkumpul dengan orang yang miskin, orang yang kaya memutuskan untuk berkumpul dengan orang yang kaya. Itu namanya gentrifikasi. Jadi gentrifikasi kadang tuh nggak bisa, walaupun itu niatnya bagus dengan nambah beberapa fasilitas, meningkatkan kualitas lingkungan, tapi ternyata memberikan dampak yang negatif bagi para penduduk asalnya. Jadi kalau kalian search Detroit, pasti itu banyak muncul tentang gentrifikasi ini. Oke, sekarang lanjut interaksi desa dan kota. Definisi, interaksi merupakan sebuah hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan sebuah gejala atau masalah baru. Bentar. Kalian ada mau ditanyain nggak tentang peremajaan kota? Mungkin lanjut aja ya, waktunya juga udah itu. Tertinggal di akhir kalau misalnya mau nanya. Nah, interaksi antar kota itu dapat terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada di dalam kota. Salah satunya gara-gara kemajuan masyarakat kota, gara-gara perluasan jaringan jalan dari satu kota ke tempat lain, lalu interaksi yang dihasilkan oleh adanya kebutuhan timbal balik antara kota itu dari yang lain. Lanjut. Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi antar kota berdasarkan Edward Ullman, di mana yang pertama itu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Jadi adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, contohnya misal Brebes itu kayak akan telur asin, misal Tegal itu kayak akan semisal aja ya, Brebes bawang merah dan Tegal itu kayak akan misal padi. Nah, mereka kan saling membutuhkan sehingga saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, yang kedua itu adanya kesempatan untuk berintervensi. Berintervensi itu untuk mencari keuntungan. Tadi kalau misal Brebes sama Tegal, mereka dua-duanya juga bisa menjual satu sama lain sehingga bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, yang terakhir adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, yang terakhir itu adanya sebuah
jalan atau kemudahan distribusi, kemudahan untuk memberikan barangnya kepada daerah itu, ya kan? Nah, itu kalau di Brebes Tegal ada namanya kan ada ituin jalan Pantura kan. Nah, itu adanya salah satu contoh dari adanya kemudahan transfer. Oke. Nah, ini salah satu contoh interaksi antara desa dan kota. Nah, kalau misal desa itu biasanya memberikan interaksi ke kota itu dalam bentuk orang atau tenaga kerja. Sedangkan kota memberikan interaksi ke desa itu dalam bentuk barang, dalam bentuk seperti makanan olahan atau barang olahan. Selain itu juga desa biasanya dalam contoh interaksi uang, desa menabung beberapa uang ke kota, dan kota selanjutnya berinvestasi beberapa hal ke desa. Nah, contohnya kayak beberapa franchise yang di kota itu udah banyak, akhirnya mereka membuka franchise lagi di desa atau membuat beberapa pabrik desa gitu. Dan yang terakhir itu di desa dalam bentuk ide, interaksi dalam bentuk ide, itu desa memberikan interaksi berupa aspirasi ke kota, dan kotanya memberikan interaksi dalam berupa media buku ke desa. Nah, aspirasi ini biasanya bisa dalam bentuk tenaga kerja atau orang, jadi orang-orang dari desa yang penulis bisa ke kota untuk memberikan idenya, dan di kota mereka mencetak bukunya, lalu buku-buku tersebut disebarkan kembali ke desa. Tuh. Nah, sekarang lanjut ke ciri khas kota-kota di Asia Tenggara. Nah, semua kota besar di Asia Tenggara pasti memiliki ciri primate cities atau kota utama yang sangat menonjol. Ini berdasarkan Chong 1976. Pasti semua ibu kota di negara Asia Tenggara itu merupakan yang terbesar di negaranya, yang memiliki penduduk beberapa kali lipat dari jumlah penduduk di kota kedua, memiliki pelabuhan terbesar, merupakan tempat kedudukan kantor, pusat bisnis dan pemerintahan, sebagai pusat kebudayaan dan sosial, dan merupakan lokasi utama bagi produksi industri. Ini yang dikatakan oleh Chong 1976. Kalau di Asia Tenggara itu pasti ibu kotanya itu merupakan primate city atau kota utama. Nah, ini ada beberapa slum, jenis slum. Slum itu permukiman kumuh di beberapa negara. Gue bakal ngasih tahu beberapa, ada 2. Nah, ini tuh pernah keluar di OSK tahun berapa atau OSP, aku lupa banget. Pokoknya waktu itu aku lagi latihan disuruh disebutin salah satu slum yang ada di Brasil. Nah, slum yang ada di Brasil itu namanya favela. Yaitu seperti yang kalian tahu di gambar ini, sebenarnya sih setiap permukiman kumuh itu pasti ada di bahkan di kota di negara-negara maju pasti ada, tapi biasanya istilah-istilahnya itu beda. Kalau di Indonesia kan biasanya namanya permukiman kumuh, kalau secara Inggris namanya slum, kalau di Brasil itu namanya favela, atau sebuah favela yang biasa muncul ketika penghuni liar menempati lahan kosong di pinggir kota dan membangun gubuk dari bahan yang diselamatkan atau dicuri. Ini favela. Yang kedua itu ada shantytown. Shantytown itu dari USA. Itu sama permukiman kumuh yang terletak di pinggiran-pinggiran kota akibat orangnya pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan, dan mengambil beberapa barang-barang curian di tempat sampah untuk dikumpulkan di tempat tinggalnya. Itu namanya shantytown di USA. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? 10 menit lagi. Nah, ini ada 2 soal latihan. Nomor 3 ada yang dibaca dulu. Oh iya nih, bentar, ada yang chat.
Oh, Kak, kalau video record ini diposting di mana ya? Nah, biasanya tuh aku kalau semisal udah nge-record, ntar aku share ke Mas Faiz. Tapi biasanya Mas Faiz ngasih ke kalian atau enggak? Enggak. Enggak. Aku juga biasanya share materi sama video recordnya. Oke, ntar aku bilang ke Mas Faiz ya. Oke. Bentuknya dokumen aja kayak yang di-share tuh. Berarti biasanya kalian dapatnya materi doang ya? Nggak sama recordnya ya? Iya, Kak. Oke, ntar aku tanya ke Mas Faiz ya. Kalau kalian mau, ntar kalian bisa chat aku. Oh ya, nggak ada nomornya ya. Kalau nggak di IG aja, Zayana Arba. Atau ntar aku bilang ke Mas Faiz deh. Oke, ini nomor 3 yang bisa nggak? Oke, waktunya 10 menit lagi nih. Atau dikerjain bareng-bareng aja nih. Tadi kan ada beberapa tingkatan tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford kan. Nah, ini sekarang salah satu kotanya itu kota mati. Kalau kota mati itu masuknya apa? Klasifikasi apa? Oh, yang Deka. Apa tuh? Tirano. Ada jawaban lain nggak? Nekropolis. Yang C. Yang C. Nekropolis. Ya, terus Yang C, Kak, yang C. oke, jawabannya benar yang C. Nekropolis merupakan tahap akhir dari perkembangan kota, di mana kota tersebut biasanya udah mati dan ditinggalkan. Oke, betul. Terus selanjutnya nomor 9, besar porsi minimal RPH untuk setiap daerah diatur dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang perencanaan kota adalah sebesar jeng jeng jeng. Jadi aku jelasin, tapi nggak ada di PPT sih, aku jelasin. 30%. Oke. 30%, 20%-nya public, 10%-nya private. Oke, udah selesai deh materi kita hari ini. Ada mau ditanyain nggak? Sorry banget ya, tadi ada kendala beberapa. Gara-gara wifi mati. Ya, Kak, gak apa-apa. Berarti kebanyakan dari kalian tuh kelas 11 sama 10 ya? Iya. Kakak tadi nomor 3 jawabannya apa ya, Kak? Makasih, Kak. Ya, nggak ada soal nomor 3. Oh, yang ini nomor 3. Nomor 3 ini jawabannya nekropolis. Nekropolis. Tadi sih, Kak, yang ngejawab D itu Tiranopolis itu apa? Tiranopolis merupakan tahapan nih. Bentar, kita ini ya. Kita jelasin lagi, biar lebih gampang. Ya. Agak jauh. Nah, Tiranopolis itu tahap kelima. Jadi tahap ini dipenuhi dengan keributan. Jadi di tahap ini tuh kota-kota tuh isinya masalah-masalah terus. Salah satu masalah itu berupa korupsi dan kemerosotan moral, di mana kaum miskinnya itu sekarang udah berani bersuara dan menyuarakan haknya kalau mereka tuh nggak mau miskin dan nggak mau dianggap diremehkan gitu. Nah, lama-kelamaan, kalau misal di Tiranopolis ini pemerintah nggak bertindak, orang-orang pasti kalau misalkan, misal ya, kalian tinggal di daerah yang dipenuhi kekacauan, pasti kalian nggak nyaman kan? Pasti kalian pengen keluar dari desa itu, pengen meninggalkan desa itu.
Nah, akhirnya kota tersebut akan ditinggalkan sehingga menghasilkan kota yang mati, yaitu kota nekropolis. Kalau megapolis sih, Kak. Nah, kalau di megapolis ini, jadi di metropolis itu kota-kotanya tuh udah mulai berdagang kan kalau di metropolis. Terus kayak mereka tuh hidupnya udah nyaman di metropolis. Nah, kalau di megapolis karena mereka hidupnya udah nyaman itu, kadang orang yang kaya itu namanya manusia kan biasanya serakah kan, kayak nggak ada habisnya. Nah, orang yang kaya tuh pengen berambisi buat dapat yang lebih gitu, buat yang dapat lebih. Mereka dapat lakuin apa aja karena pengen dapat yang lebih dan berambisi kan, pengen kehidupan yang nyaman juga. Mereka merasa kalau misalkan mereka memiliki kekuasaan yang tinggi dan kekayaan yang banyak, pasti mereka hidupnya akan lebih makmur gitu. Nah, sedangkan karena orang-orangnya karena petingginya itu kayak gitu, mereka lebih mementingkan dan kekuasaan dan juga ingin meraup banyak kekayaan, akhirnya kemiskinan tuh semakin meluas. Jadi uang yang seharusnya mungkin buat rakyat, buat orang lain, itu mereka ambil buat dirinya sendiri gitu. Jadi di megapolis itu awal dari sebuah kekacauan di mana orang-orang itu semakin serakah akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya gitu. Sehingga kemiskinannya tuh akan semakin meluas gitu. Paham nggak? Ya? Paham, Kak. Kak. Ya. Kamu bertanya Kak, tadi kan nekropolis itu kan terjadi kalau misalkan banyak kemerosotan moral, terus lama-lama kotanya ditinggalin sama penduduknya. Ada nggak Kak sebab lain yang nyebabin kota itu jadi nekropolis selain dari gara-gara kemerosotan moral tadi? Nah, kalau misalkan nih, kan ada beberapa hal. Jadi kadang dari polis itu bisa langsung ke nekropolis, dari neopolis bisa langsung ke nekropolis. Jadi kayak sebenarnya ini kan namanya tahap perkembangan. Tahap yang ideal itu yang bekerja berhierarki. Dari 1 sampai ke 6, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada sesuatu hal yang kadang membuat hierarki itu tidak sesuai, tidak berkesinambungan. Contohnya, misalkan metropolis ya, metropolis itu udah aman-aman aja, tapi ada bencana, ada kejadian lain kayak bencana, atau ada perang, ntar mereka bisa langsung jadi nekropolis, suatu yang ditinggalkan, atau ada sebuah wabah yang muncul di kota tersebut gitu. Pokoknya kadang selain kalau misalkan korupsi dan kemerosotan moral merupakan salah satu penyebab ideal dari adanya nekropolis. Tapi penyebab yang tidak terduga itu ada sebuah bencana, terus ada wabah, dan ada peperangan. Gitu. Jelas nggak? Jelas Kak, makasih Kak. Oke. Jadi penyebab yang ideal yang mengakibatkan nekropolis kan gara-gara korupsi dan kemerosotan moral. Tapi kalau penyebab yang tidak direncanakan itu seperti yang aku sebutin tadi, bencana DLL. Udah. Ada tanya lagi nggak? Udah ya, mau jam 3, 2 menit lagi. Kalian berarti pulang sekolah ya? Atau libur? Oh ya, Jumat full day ya, libur ya. Hari Sabtu libur. Ya, Kak, libur. Ya, oke. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Atau mau ditutup langsung? Ada yang tanya lagi nggak? Aku pause record dulu ya.